Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alina Yuliani. Di sini kami akan menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak tentang perancangan aplikasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok ujian akhir semester mata kuliah dasar rekayasa perangkat lunak. Kelompok kami yang beranggotakan Denisa, Dinatri Rahmasari, Ipa Aprianti, dan saya Nurul Alina Yuliani. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi umum sistem. Kegunaan dari sistem PMB dengan teknologi via website ini adalah untuk menangani proses pendaftaran calon mahasiswa baru dan sekaligus menangani proses ujian seleksi secara online. Selain kegunaan utama dari sistem tersebut, disediakan pula informasi hasil ujian seleksi sekaligus penempatan prodi di mana disesuaikan dengan hasil ujiannya dan terdapat informasi seputar kampus Teknik Sumedang. Setelah mengetahui gambaran umum dari sistem, maka dapat ditentukan kebutuhan dalam perancangan sistem. Pertama, harus diketahui diagram konteks dari sistem tersebut, UML dari sistem, kemudian diagram entitas dari sistem, dan terakhir diagram basis data. Yang kedua, fungsi produk. Dengan adanya sistem PMB dengan teknologi website ini dapat melayani PMB secara online. Tentulah akan sangat bermanfaat bagi calon mahasiswa baru yang bertempat tinggal di luar kota. Oleh karena itu, dengan adanya sistem PMB online ini dapat meringankan calon mahasiswa baru yang tinggal di luar kota sehingga tidak harus datang ke kampus untuk melakukan pendaftaran, melainkan cukup melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka eksternal dan dibagi menjadi 4. Yang pertama, antarmuka pemakai. Sistem menerima masukan dari pemakai melalui perintah yang diketikkan melalui keyboard dan mouse. Keluaran dari perangkat lunak dapat dilihat oleh pemakai, calon mahasiswa baru atau user, dalam tampilan yang dapat dilihat di monitor komputer secara langsung. Yang kedua, antarmuka perangkat keras. Yang pertama ada PC, smartphone, tablet, smart TV, papan kunci atau keyboard, mouse. Selebihnya, aplikasi ini tidak membutuhkan antarmuka perangkat keras yang spesifik. Yaitu antarmuka software. Di sini sudah ditampilkan pada gambar yang pertama dalam halaman login. Pada halaman login ini ada 2 isian yang terdiri segmen dan password. Kemudian calon mahasiswa baru akan diarahkan kepada formulir pendaftaran mahasiswa baru. Dikarenakan isian formulir ini terlalu banyak, kita bagi formulir ini dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ada data diri calon mahasiswa. Kemudian bagian kedua ada data orang tua calon mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah data asal sekolah. Selanjutnya poin keempat yaitu antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang kita butuhkan hanya sebuah komputer server dan satu atau beberapa komputer klien atau user yang terhubung secara client server dalam lingkup jaringan internet berbasis TCP/IP. Perkenalkan, nama saya Denisa dengan NIM A2190045 kelas TI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang antarmuka software. Yang kelima, deskripsi fungsional. Nah, di deskripsi fungsional ini ada use case diagram. Nah, use case diagram penerimaan mahasiswa baru Teknik Sumedang. Di use case diagram ini ada 3 aktor. Yang pertama admin, yang kedua calon maba, yang ketiga user umum. Nah, di admin terdapat menu-menu, yaitu admin bisa melihat atau bisa melihat pengisian formulir, lalu admin bisa mengedit data calon, lalu admin bisa lihat data calon,
admin tentunya bisa login. Langsung admin bisa delete data calon, bisa lihat grafik pendaftaran, bisa melihat rekapitulasi data calon yang mendaftar, langsung bisa memvalidasi pendaftaran. Nah, untuk calon maba di sini dapat pengisian formulir, lalu calon maba juga bisa mencetak kartu ujian, lalu melihat materi tes, lalu melihat program beasiswa, lalu calon maba bisa melihat persyaratan pendaftaran, dan calon maba juga tentunya bisa login. Nah, langsung user umum. Di sini user umum hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit seperti ini. Nah, user umum di sini hanya dapat melihat persyaratan pendaftaran. User umum hanya dapat melihat program beasiswa, hanya bisa melihat program studi dan melihat program registrasi. Dan validasi pendaftaran terhubung ke login, rekapitulasi terhubung, melihat grafiknya terhubung pada login, delete terhubung, melihat data calon menghubung, edit data calon, Lalu pada kelas diagram di kelas diagram di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada program studi. Nah, program studi di sini di dalamnya ada ID jurusan, ada kode TAK, dan langsung ada jurusan, ada biaya daftar dan biaya selanjutnya. Lalu ada nomor registrasi. Nah, program di sini akan dilihat di view jurusan beasiswa. Nah, pada registrasi ada kelas registrasi di sini terdapat nomor ujian, tahun ajaran, ID jurusan, nomor registrasi, dan banyak lainnya. Di sini prop itu provinsi asal sekolah ya, dan kota asal sekolah, dan itu memasukkan nilai rata-rata. Nah, pada yang di dalam registrasi ini akan terlihat di capture nomor ujian, ada di add calon maba, ada di view data, ada di view informasi, ada memasukkan data di dalam memasukkan data, terus ada di cek kelengkapan, dan ada di view jurusan. Langsung ada calon mahasiswa. Di sini calon mahasiswa nanti dapat PMB ID, langsung mendapat PMB, harusnya ini PMB date atau tanggalnya, lalu membuat nama, username, password, dan nomor aktif, nomor kita yang aktif. Nah, nanti akan ada di update materi tes. Langsung ke materi tes. Di materi tes ada ID materi, kode materi, ada nama materi. Nah, nanti ini tuh terdapat di view materi tes. Lalu di user ini terdapat username, password, level. Nah, di situ akan kelihatan di cek user, masukkan data user, dan logout. Nah, pada admin SPMB atau sistem penerimaan mahasiswa baru ini hanya bisa memasukkan username, password, nama admin. Nah, langsung dari admin ini terhubung ke rekapitulasi calon. Nah, di rekapan ini ada hari, ada jumlah harian, ada total. Jadi jumlah harian yang mendaftar itu ada berapa, ini harinya, hari apa misalnya gitu. Totalnya berapa, keseluruhannya. Langsung ada nanti terlihat di view rekapitulasi. Nah, kalau ini prosedur registrasi, di dalamnya ada ID, ada jalur registrasinya seperti apa, langsung ada keterangan. Nah, di sini ada view prosedur. Nah, langsung saja ke program beasiswa. Di program beasiswa ini ada ID beasiswa, ada kode beasiswa, ada nama beasiswa. Di sini terdapat di view beasiswa. Nah, langsung saja ke persyaratan pendaftaran. Di persyaratan pendaftaran ini ada ID persyaratan, ada kode persyaratan, ada nama persyaratan. Nah, nanti ini akan terlihat di view persyaratan. Selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram yang ini interaction sequence diagram pada admin. Nah, misalnya ini admin itu memasukkan data user yang pertama. Lalu jika sudah, langsung cek user. Langsung pas admin ini sudah masuk admin bisa melihat rekapitulasi, bisa melihat registrasi. Kalau sudah bisa lanjut. Lalu di sequence diagram informasi untuk user umum ya, ini terdapat misalnya user umum buka homepage. Nah, sudah di homepage itu terdapat beberapa menu. Ada view beasiswa, program beasiswa, langsung view jurusan, program studi, view prosedur registrasinya, lalu view persyaratan. Lalu ada sequence diagram registrasi. Nah, calon maba ini nanti memasukkan data user. Lalu sudah memasukkan data user, di user itu kita cek user atau tidak, langsung masuk ke calon maba. Jika sudah di calon maba, kita bisa memasukkan data di registrasi.
Nah, nanti di registrasi bisa melihat view tulisan. Nah, di registrasi nanti jika sudah memasukkan data, kita cek kelengkapannya. Jika sudah lengkap, kita next. Lalu jika belum, isi dulu yang belumnya. Lalu yang keenam, di-create nomor ujian, membuat nomor ujian. Lalu nomor 7, add sama calon maba ya. Ini seperti kan sudah memasukkan data ya, jadinya tuh kayak apply gitu, di apply langsung di sini di update aktif tuh maksudnya di submit, jadi nanti bisa dilihat keseluruhan datanya yang sudah dimasukkan. Nah, calon maba juga bisa melihat materi tes, melihat persyaratan pendaftaran, dan bisa di logout jika sudah. Lalu di sini pada activity diagram yang pertama, activity diagram ini admin ya. Di sini tuh ada simbol mulai. Masukkan username, password, dan pilih let's register. Nah, dicek. Sudah itu langsung dicek jika tidak ditemukan, login akan gagal. Dan jika kita mau masuk lagi, mencoba lagi, langsung ke sini. Jika kita ya udah gitu lupa, ya udah kita keluar gitu. Kalau misalnya diceknya data ditemukan, admin bisa rekap calon, admin bisa melihat konter program studinya, admin juga bisa melihat tampilan rekapitulasi. Nah, jika sudah semuanya, bisa di logout dan ini simbol keluarnya. Lalu pada activity diagram ini activity diagram untuk user umum. Nah, di sini ada ya yang seperti tadi ada simbol mulai, lalu jika dicek data ditemukan, akan tampil menu. Menunya akan tampil pengisian formulir, persyaratan pendaftaran, dan materi tes. Nah, jika kita mengklik pengisian formulir, kita akan mencek data calon apakah data telah ada atau belum ada. Jika telah ada informasi calon, hanya akan muncul informasi calon. Langsung kita ke menu logout. Jika dicek data calon, data belum ada, maba akan mengisi data, lalu mencek kelengkapan. Nah, jika data lengkap, akan menyimpan data langsung tampil di informasi calon. Nah, jika data belum lengkap, akan kembali lagi ke menu isi data untuk melengkapi. Seperti itu, langsung logout. Nah, untuk persyaratan pendaftaran, hanya akan muncul persyaratan pendaftaran. Nanti jika sudah, bisa logout, dan di menu materi tes hanya dapat melihat materi tesnya saja, nanti akan di logout seperti itu. Nah, di sini ada stage card diagram. Nah, pada gambar ini menggambarkan interaksi yang terjadi dan setelah seorang user masuk ke sistem dan melakukan registrasi datanya. Stage melihatkan aksi dari satu kejadian ke kejadian selanjutnya. Di stage diagram tergambar proses yang digunakan pada aplikasi saat di running. Pada step ini dimulai dengan membuka form pengisian data, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk melakukan pengecekan kelengkapan data. Nah, di sini ini simbol mulai, langsung ini menginputkan data, simpan data berhasil disimpan.
langsung ke close. Lalu di sini ada stage user admin. Nah, gambar ini menggambarkan interaksi yang terjadi dan sewaktu seorang user admin masuk ke sistem. State memperlihatkan aksi dari satu kejadian ke kejadian selanjutnya. Pada state ini dimulai dengan mengisikan data username, password, pemilihan level user, dan dilanjutkan dengan melakukan pengecekan data login. Pada state ini diakhiri dengan keluar atau close user. Lalu selanjutnya stage diagram untuk menampilkan informasi-informasi tentang pendaftaran. Sebuah informasi tentang program studi hanya terdapat satu kali perpindahan state. Seperti di atas, dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku dari kelas persyaratan pendaftaran program beasiswa registrasi seperti stage diagram ini. Ini hanya beberapa contoh. Untuk selebihnya ini ada open program beasiswa, ada open melihat persyaratan registrasi. Nah, untuk selanjutnya ada komponen program komponen diagram SPMB. Nah, di sini ada program beasiswa, ada persyaratan pendaftaran, program studi, prosedur registrasi. Nah, ini berhubungan langsung ke display halaman utama. Nah, di rekapitulasi calon materi tes pengisian formulir ini berhubungan langsung ke display login, lalu dari display login ini ke display halaman utama. Nah, SPMB Online merupakan aplikasi berbasis WAP dengan database server. Pada sistem berbasis WAP, logika bisnis ini diletakkan di server atau di klien. Nah, aplikasi berbasis WAP bisa mencakup aplikasi server untuk mengatur logika aplikasi untuk memonitor state dari aplikasi. Pada aplikasi, monitoring state adalah aktivitas yang sangat penting dalam rangka melihat track dari aksi online para pengakses. Teknik umum yang dipakai untuk memonitoring state adalah menaruh cookie di browser. Biasanya dalam aplikasi akan dilakukan pembatasan waktu aktivitas user dengan menggunakan session time. Selain itu, tentu ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu tentang pembatasan dan kejelasan hak akses atas sebuah modul. Lalu ada ini development diagram. Nah, untuk perancangan aplikasi berbasis web ini paling tidak ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan arsitektur development-nya. 3 hal tersebut adalah 1. Browser pada klien. Browser pada klien ini bisa digunakan untuk menampilkan halaman web dalam ukuran sesuai dengan mobile yang digunakan. Aplikasi yang dibangun akan menggunakan PHP, jadi fungsi-fungsi yang akan digunakan berada pada sisi server. Lalu ada web gateway. Nah, web gateway ini, penggunaan web gateway merupakan hal yang digunakan bagi pengguna internet yang menggunakan perangkat mobile dengan menggunakan kartu yang menghubungkan dengan provider tertentu. WAP gateway ini merupakan penghubung antara perangkat mobile dengan WAP server. Nah, WAP server inilah yang menangani permintaan atau request dari micro browser yang secara dinamis menggenerate halaman WAP dan kode program untuk dijalankan dan ditampilkan di klien. WAP server juga lah yang melakukan penyesuaian dan memberikan parameter untuk sesi kepada pengguna. Nah, langsung yang keempat ada database server. Sama seperti web server, database yang digunakan tetap menggunakan database yang lama sehingga aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Yang keenam ada data requirement. Di sini kita menggunakan 5 tabel. Yang pertama ada tabel admin, di mana tabel admin ini menampung data dari tabel pendaftar yang memiliki data di tabel kartu tes. Kemudian, kartu tes ini mengacu pada tabel ujian seleksi dan menghasilkan tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Priyanti dari kelas TI 3A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai SKPL penerimaan mahasiswa baru. Untuk subbab non-functional recruitment terdapat tabel sebagai berikut. Saya akan menjelaskan pengertian dari tabel ini. Untuk SRID dengan nomor SKPL K001 dengan parameter availability, maka aplikasi ini dapat digunakan pengguna kapan saja. Sedangkan untuk dengan nomor yang sama dengan parameter reliability, ergonomi, probability, memori, yaitu N per A. Sedangkan untuk nomor SRSID dengan SKPL K003
Untuk parameter response time, yaitu aplikasi ini dapat digunakan melakukan pendaftaran sekaligus ujian seleksi secara online dan memilih tujuan yang telah disediakan oleh server. Sedangkan untuk parameter safety, N/E, untuk security, pengguna harus mengisi form pendaftaran untuk keamanan. Dan yang terakhir, untuk parameter bahasa komunikasi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Sedangkan untuk subbab batas perencanaan, yaitu aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai peramban atau browser. Nah, untuk perencanaan ini perlu diperhatikan juga pembuatan arsitektur development-nya, yaitu yang terdiri dari browser pada client, 2 web gateway, 3 web server, dan yang terakhir database server. Untuk subbab kerunutan atau traceability, saya akan menjelaskan data source dari tabel berikut. Data source dari pendaftaran ujian seleksi, jika dimasukkan admin, maka akan memberikan hubungan output informasi perihal hasil register beserta pendapatan prodi. Sedangkan jika yang dimasukkan calon maba, maka terdapat hubungan input data pendaftaran melaksanakan ujian seleksi. Dan yang terakhir, subbab ringkasan kebutuhan. Dalam subbab ini terdapat 2 tabel, yaitu tabel fungsional rekrutmen dengan isi SSID dengan nomor SKPL 01 yang digunakan untuk menginput data, sedangkan SKPL dengan nomor K02 digunakan untuk login. SKPL 03 menampilkan informasi. SKPL 05 digunakan untuk menampilkan laporan. Sedangkan untuk tabel non-fungsional rekrutmen summary dengan SSID SKPL K008 digunakan untuk dapat dilihat setiap waktu kapan pengguna inginkan. Sedangkan untuk SRSID dengan SKPL K0010 digunakan untuk menggunakan bahasa Indonesia saja. Sekian presentasi dari kami mengenai SKPL penerimaan mahasiswa baru. Apabila terdapat penempatan kata yang kurang tepat atau hasil presentasi kami yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kami pun masih belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.